Halo Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian Anomali, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Banyak orang berkata bahwa kalau meninggalnya itu nggak sakit, artinya bagus. Tetapi kami pernah juga mendengar cerita-cerita keluarga, kalau sakitnya hanya seminggu atau sebulan, perjalanan berikutnya bagus. Apakah demikian? Di video kali ini kami akan bercerita salah satu klien kami yang baru mengalami kepergian ayahnya. Namun disitulah hubungannya antara bagaimana proses kematian, proses hati dan proses pikiran sebelum meninggal berakibat dan berefek ke perjalanan selanjutnya. Gimana kisahnya? Stay tune. Tersebutlah klien kami ada 4 orang. Jadi papa, mama, carrot, dan celery. Kami pakai nama-nama sayur soalnya bosan nama orang. Karena kalau ke Dragon Ball kan kalau teman-teman sadar kan pada pakai nama sayuran semua. Sama brokoli, broly, Yamcha, Raditz tuh radish. Masa nggak tahu sih? Gak nonton Dragon Ball sih. Oke, balik ke topik. Jadi ada papa, mama, celery, carrot. Sebelumnya klien kami ini memang pernah berkonsultasi dengan kami, tapi waktu itu si sang papa masih hidup. Jadi papanya sendiri yang memang berkonsultasi terhadap anomali fit call tahun 2022, belum lama kok, mungkin dalam waktu 6 bulan ke belakang. Sekarang kan Januari 2023. Ya menanyakan mengenai masalah pabrik dan yang lain-lain. Sekilas mengenai papanya itu adalah pengusaha, punya pabrik, dan ketika konsultasi bersama Anomali menanyakan seputar pabriknya. Seperti biasa lah teman-teman, kayak ada gaib nggak, dikirimin nggak, kok susah sih tendernya, ordernya, ini staffnya gimana, manajernya bagus nggak, dan seterusnya lah, pokoknya that kind of thing. Nah, papanya baru saja meninggal bulan lalu sebelum Januari 2023 ini. Setahun belakangan, papanya itu uring-uringan. Jadi itu yang menjadikan salah satu pertanyaan dari klien kami, sebenarnya ada apa sih dengan papanya? Nah, masuklah kita ke chapter pertanyaan-pertanyaan klien. Yang pertama, of course, keluarga itu menanyakan kepada kami, ini ada apa dengan meninggalnya papa? Apakah normal atau kenapa-kenapa? Karena meninggalnya mendadak sekali. Nanti kami akan memberi cuplikan videonya, walaupun kami blur ya, tapi biar Anovers semuanya bisa lihat bagaimana mendadaknya meninggalnya tersebut. Lalu kalau papa sekarang ada di mana? Apakah di kubu kiri, di kubu kanan, dan seterusnya. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan pada kami. Lalu pertanyaan berikutnya, Anomali, pabrik ini sebaiknya dijual apa tidak? Karena waktu konsultasi sebelumnya bersama kami, papanya juga sempat nanya pada kami, pabriknya dijual atau enggak nih enaknya menurut abstrak alam. Nanti kami cerita juga. Lalu yang bertiga, ini pertanyaan dari keluarga, which is papanya sudah nggak bisa nanya lagi. Tapi mama, carrot, dan celery bertanya, kenapa sih ketika bertemu calon pembeli pabrik itu selalu bertemu orang yang cenderung penipu semua? Gitu loh. Dalam arti misalnya teman-teman udah bilang kayak mau beli ya oke, gue mau beli pabriknya tapi nggak jadi, gue mau beli pabriknya nggak jadi. Nah, beli pabrik itu kan bukan kayak beli makanan ya. Jadi kalau kita punya toko kelontong, ada yang bilang, kok harga berapa kok ini, harga ini, oh ya udah saya kesana, kita boleh cuekin, belum tentu datang. Ini kan pabrik guys, yang nilainya miliaran, mungkin juga puluhan miliar gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak take it lightly gitu, apa bahasa Indonesianya ya, bukan bisa dianggap remeh. Tetapi berkali-kali selalu bapaknya cerita kayak, kenapa sih tiap kali ketemu orang kayak nggak serius, dipikir mau beli pabrik nih kayak beli gula kali ya gitu. Lalu yang terakhir seputar HB dan pesan-pesan dari almarhum, which is dari almarhum papa, kalau ada untuk keluarga mereka. Kita mulai dari yang pertama, meninggalnya normal atau tidak. Jadi kami cerita sedikit ya teman-teman. Ayahnya itu turun tangga dari pabriknya, terus hanya oleng sebentar, pakai tongkat kan waktu itu ya? Iya, dia turun tangga pakai tongkat. Oleng sebentar, terus terduduk di bawah, terus kayak lemes, terus tiba-tiba pleng, hilang. Secepat itu proses meninggalnya. Lalu ditanya kami, ini dikirim, disantet atau bagaimana? Ceritakan apa yang kalian lihat ya. Jadi yang pas aku lihat waktu itu di videonya kan, si papa
itu awal-awal dia merasa kok dadanya nggak enak lagi nih gitu. Jadi ceritanya sebenarnya udah beberapa kali papanya tuh pernah ngomong, ini sebulan sebelum meninggal gitu lah, atau beberapa bulan sebelum meninggal udah pernah ngomong, nih dada kok sakit gitu. Tapi ya dia bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu, disuruh cek juga nggak mau lah gitu, maksudnya ngapain sih ngerepotin kayak gitu. Nah pas dia lagi di satu video itu aku ngeliat, aduh kok dadanya nggak enak ya gitu. Aduh sebentar deh, gue duduk bentar deh gitu, kan dia lagi berdiri posisinya, gue duduk bentar deh. Nah nggak berapa lama lo gitu, terus dia jatuh kan gitu. Nah aku ngeliat ini papanya tuh di sini, terus ada Grim Reaper warna putih itu mencabut nyawanya si papa, itu ada di depannya papa tapi sebelah kanan gitu yang aku lihat. Pas kami lihat itu, ya langsung kami beritahu ke keluarga itu kayak, syukurlah ini berita baiknya, papa berada di kubu kanan. Yep. Ya kami belum tahu ya koordinatnya di mana, tapi kami berasa banget. Pertama yang gue cerita begini aja ada GR putih di sekitar kamera sekarang, ya Tuhan. Ya sudahlah, inilah dampak dan ya inilah paket ketika orang bekerja bersama GR. Anyway, ketika kami lihat GR, kami bersyukur karena itu GR putih kan. Nah, kamu lihatnya apa, Lin? Ketika papanya itu meninggal, kondisi batinnya gimana? Jadi ketika papanya sudah dicabut oleh GR putih, jiwanya kan berdiri di sebelah GR putihnya. Nah, jiwanya ini kaget sebenarnya. Oh, aku sudah meninggal. Apakah sudah waktunya aku dijemput? Tapi at the same time dia sudah rela sih. At the same time papanya juga merasa dia merasa tenang karena ketika sudah dicabut dia tidak mengalami rasa sakit yang lama. Yeah. Karena dia kan sehat selama ini, cuman memang belakangan ada kendala jantungnya merasa nggak enak, tapi hanya sebatas itu doang. Actually ketika kita bertiga ngelihat video papanya jatuh itu, kita juga ikut kerasa sesek dadanya. Yeah. Kayak kami bertiga fit call, tapi kami ngerasa kayak ini papa emang diagnosa dokter katanya pas meninggal atau gimana gitu, dadanya serangan jantung. Dan ternyata betul, karena begitu kami ngeradar bukannya gaib atau apa, tapi langsung wah sesak banget dadanya gitu. Jantung sih, aku berasa jantung. Lalu dikonfirmasi oleh si kliennya mengatakan, oh iya memang papa diagnosanya serangan jantung begitu. Lanjut, Lin. Lalu kondisi papa itu sebenarnya dia sudah cukup merelakan keberangkatannya sih sebenarnya. Memang dia masih ada sedikit khawatir mengenai mama karena terakhir kali ternyata sempat cekcok ataupun ribut dengan mama, maksudnya istrinya dia sendiri. Dan itu divalidasi juga oleh mama. Tapi dia nggak terlalu khawatir mengenai anak dan masalah pabrik. Gimana ya pabriknya? Kita belum cerita pabrik. Pabriknya itu sebenarnya nanti detailnya di belakang deh, teman-teman. Lanjut apa yang kamu bisa ngomong dulu. Nah, mengenai masalah pabrik ini kan hak milik papanya kan. Nah, awalnya papanya berencana untuk menjual pabrik ini, tapi belum menemukan orang yang tepat juga. Saat itu dia juga sempat konsultasi kepada kami dan menanyakan mengenai perihal pabrik. Nanti kami akan cerita mengenai perihal pabrik di belakang ya. Nah, masalah pabrik ini, papanya sebenarnya ada rasa sedikit kekhawatiran, tapi dia berusaha untuk mempercayakan kepada istrinya. Jadi apapun itu keputusan yang istrinya ambil, apakah mau mempertahankan pabrik ini ataupun menjual pabrik ini, diberikan kepada istrinya penuh. Dan ketika kita radar, jiwanya sudah bukan di sini lagi ya. Nah, sampai sini kakak coba take over ya. Jadi over semuanya, ketika biasa klien selalu berkata pada anomali kayak, boleh nggak tolong di patching atau apa istilahnya, tolong disambungkan gitu. Papa punya message apa? Dan kami boleh nggak ngomong sama jiwa papa? GR putihnya langsung, kenapa kakak jadi bau ya? Ulang-ulang. GR putihnya langsung, iya persis bau sih. Persis nggak Anovers? Mukanya ditempel bau. GR putih ya langsung no. Oh dari situ terus gue begini koneksi sama GR putihnya kan. Kenapa? Jadi begini, papanya ini
nggak boleh diganggu. Dia tuh kayak lagi ngalamin perjalanan yang rapid, cepat sekali gitu untuk kayak melepaskan seluruh ikatan keduniawian, batin, keluarga. Yang seperti Aileen bilang tadi, sekitar 90% itu sebenarnya udah rela, tapi 10% itu kalau aja dia dengar sedikit aja suara keluarganya dari bumi, wah, bisa galau lagi dia. Bisa nggak move on lagi. Makanya GR putihnya stop, jangan. Akhirnya kami tektokannya sama GR putih itu all the time, dari awal sampai akhir kami tektokan sama GR putih. Jadi kayak nyampein ke situ kami GR putih bokap, bokap GR putih kami Iya. GR putih bokap gitu. Tapi Jadi jadi cepet, perantara. speednya cepet sekali teman-teman. Bukan seperti yang kayak tak tok tek tok tak tok tek tok. Ini pasti sama editor dibikin sound effect tuh gue tuh. Tak tok tek tok tak tok tek tok tak tok tek tok tak tok tek tok. Tak tok tek tok tak tok tek tok tak tok tek tok tak tok tek. Jadi nggak yang kayak begitu teman-teman. Nah, akhirnya ketika kami tektokan dengan GR putih, barulah kami bisa tahu isi hati dari si papa tersebut. Antara lain bahwa Jesslyn dapat vision kan, bapaknya itu ketika dijemput oleh GR putih, dia kaget. Kami validasi ke keluarga, iya papa sebenarnya kaget, papa sama sekali orang yang tidak siap meninggal gitu, orang masih banyak yang pengen dicapai kok. Terus bapaknya tipe yang oke, antarkan saya ke tujuan sambil nunduk hormat gitu. Kamu kasih lihat gitu kan? Dan ternyata keluarganya bilang, oh papa emang begitu gayanya kalau sama orang. Kalau sama orang tuh pas masa hidup saja, misalnya kayak antarkan saya gitu, terima kasih, kayak ambil gitu kan, ambil ngangguk. Jadi ternyata istrinya beliau itu memang bilang bahwa beliau kalau sedang mengobrol dengan orang itu sangat menghargai orang lain gitu. Jadi sambil ngobrol juga kebawa gitu. Suka ya gitulah, agak nunduk. Lalu masuklah ke pertanyaan berikutnya dari yang tadi. Ditanyakan, pabrik dijual atau enggak? Nah, kami akhirnya jabarkan. Sebenarnya memang ketika kami konsultasi pertama kali bersama mereka, itu bapaknya nanya, abstrak dari kubu kanan nih berkata jangan. Lebih baik pabrik itu engkau pelihara dan engkau jaga sampai nafasmu selesai. Itu abstraknya kan. Nah sekarang keluarganya nanya lagi, begitu papa sudah nggak ada, berarti artinya kayak hold on to it atau dijual. Kami serba salah kan. Ternyata kami mendapatkan jawaban yang lain ketika kita tanya sama GR putihnya. Ya intinya pakai batin, gue yang patching lah, karena gue yang paling kerasa kenceng banget sama GR putihnya. Ini kayaknya GR putih yang waktu itu deh. Sorry ya teman-teman, gue agak distracted gitu. Oh bukan, dia bilang bukan gitu. Anyway, waktu gue tanya sama GR putihnya itu, terus GR putihnya nanya kan ke bapaknya. Ternyata teman-teman, bapaknya bilang gini, sebenarnya aku udah nggak peduli sih mengenai pabrik itu dijual atau enggak. Ini ngomong ke GR putihnya terus kesampe, jadi nggak langsung ya. Sebenarnya aku nggak peduli pabrik itu mau dijual atau enggak, tapi aku lebih seneng kalau anak-anakku dan istriku itu lebih hebat dari aku dan bisa mengelola apapun, mau pabrik kek, mau toko kek, mau perusahaan kek, harus lebih hebat dari aku. Jawabannya kesannya kayak nggak nyambung kan guys. Kami bingung dong. Ya kami sampein aja apa yang menurut dari GR putih sampein ke kami. Begitu kami bilang gitu, kaget family-nya, karena mama, Carrot dan Celery juga bilang papa tuh selalu pengen keluarga-keluarganya, mamanya, anaknya itu tuh selalu pengen lebih dari bapaknya. Bapak bilang kamu harus lebih hebat dari bapak, kamu harus lebih hebat dari bapak. Dan memang semasa hidup beliau suka ngomong kayak gitu. Kami aja nggak tahu hal itu. Disitulah kami menyampaikan jawaban belak-belakan bahwa Tante, Carrot, Celery, memang ini bukan mengenai dijual atau nggak dijual. This is about Papa pengen Tante, Carrot, dan Celery menjadi orang yang lebih baik dan lebih mandiri. Iya, itu kami kaget banget dengar itu. Lalu masuklah ke pertanyaan $1 million-nya. $1 million question. Mesti dijual atau enggak? Karena kan ya pabrik itu kan sekarang siapa yang nanganin? Oh ya, sorry teman-teman. Pabrik itu papanya itu bukan single holder ya, bukan single owner. Jadi memang itu dipunyai oleh beberapa orang. Papanya tuh ya salah satu shareholder lah. Memang semua shareholdernya sudah setuju untuk menjual pabrik itu. Yep. Nah, tiba-tiba kami dapat abstrak lagi, sekarang murni dari GR putihnya, bukan dari papanya. GR putihnya bilang, pabrik itu ada untuk dikelola papanya, itu untuk pembelajaran hidup si sang papa.
ketika sekarang papanya sudah meninggal dan seluruh keluarganya sudah setuju untuk menjualnya, pabrik itu menjadi teritorial free will dan perairan bebas zona karma. Oh, kami baru ngerti. Jadi ini berhubungan dengan berikutnya. Keluarganya menanya kayak, kalian timpalin ya. Kakak soalnya tahu detail banget, tapi kalau kalian nggak timpalin, ntar kakak terus yang cerita nih. Bingung kakak. Ya aku udah agak lupa sih. Masa sih? Iya. Tadi kan gue bilang bebas zona karma. Nah, papanya ini ketika meninggal sangat mendadak, keluarganya juga nanya, kok mendadak banget? Kami kaget. Ternyata GR putihnya juga yang ngasih tahu ke kami bahwa sebenarnya itulah bagian dari pembelajaran papa. Antara lain, ketika papa ditipu orang terus, bukan ditipu, kayak bertemu calon pembeli tapi PHP. Emang ada yang hampir nipu sih kata mereka. Kami nggak bisa cerita detailnya. Tapi papa itu menghadapinya dengan gagah berani, dengan sabar, tidak mendendam, tapi dijalanin gitu loh, seperti sesosok jiwa yang gagah berani menghadapi cobaan hidupnya. Nah, kata GR, itulah kenapa papa dengan cepat menyelesaikan pelajarannya, ibaratnya dari SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dengan cepat, dan waktunya papa untuk berangkat. Ketika papa sudah berangkat dan sudah tidak memegang pabrik lagi, pabrik itu menjadi zona bebas free will dan itu bebas karma. Jadi zona netral ya. Zona Jadi netral. Pas kami mencoba untuk menanyakan kepada Aileen ya waktu itu ya, mencoba untuk menanyakan kepada abstrak alam ya kalau nggak salah ya. Gimana Lin? Jawabannya sebenarnya itu kebebasan sebebas-bebasnya yang Tuhan berikan kepada anaknya beserta dengan istrinya untuk mau diapakan pabrik ini. Dan sebenarnya abstrak alam memberikan sedikit masukan kepada mereka dengan mengatakan bahwa lebih baik pikirkan dahulu masa depan kalian ingin apa dalam hidup. Nah, ketika kalian sudah tahu tujuan hidup kalian apa, kalian baru bisa tentukan apakah pabrik ini lebih baik dijual atau dipertahankan. Karena ketika tujuan hidupnya berbeda, itu pabrik ini akan kesannya menjadi kendala. Menjadi kendala untuk tujuan hidup mereka. Tetapi ketika tujuan hidup mereka sesuai dengan mempertahankan pabrik ini, itu adalah sesuatu hal yang baik sih. Jadi balik lagi ke pilihan hidup mereka. Sekarang yang bisa menentukan itu semua adalah pilihan dari mereka sendiri, bukannya Tuhan. Setuju sih. Karena salah satu pembelajaran mereka untuk belajar bisa memilih apa yang harus mereka jalani dalam hidup, dan mereka harus lebih mandiri atas pilihan mereka sendiri. Itu sih jawabannya. Ada hidden message dari GR putih lagi. Ini bukan dari papanya, ini dari GR putih murni. Dia bilang gini, kamu tahu tidak, maksudnya ke family, nyuruh kami anomali yang sampaikan, kamu tahu tidak, diam-diam Maaf saya sendawa. itu masuk blooper gak ya? Oke. Ada hidden message dari GR putih yang berkata, dia bilang begini, hey, kamu tahu tidak, diam-diam dia sangat mempercayaimu. Dia itu almarhum ayah, mempercayaimu itu adalah sang istri. Kaget dong. Walaupun banyak hal yang bisa kami validasi terhadap keluarga tersebut, tapi yang pas tadi si mamanya geleng-geleng, dia nggak pernah nunjukin sih. Iya. Kami kaget kayak, aduh apa salah ya informasinya. Tapi kami yakin sih enggak. Jadi mungkin cowok tuh begitu kali ya, Anovers. Ada tipe suami yang percaya sama istrinya, sayang dan kayak kagum, tapi nggak ditunjukin, nggak diekspresiin. Jadi si sang istri nggak tahu kayak kalau tuh suami percaya nggak sih sama gua, diam-diam dia percaya nggak kalau gua ngambil keputusan. Barulah setelah meninggal GR-nya yang membocorkan, diam-diam dia sangat mempercayaimu dalam mengambil keputusan. Jadi kayaknya itu kayak sebuah subliminal message bahwa ini pabrik mau dijual atau enggak harus istrinya alias si sang mama yang nentuin, bukan anaknya. Karena Carrot dan Celery masing-masing masih punya kelebihan dan kekurangan. Ya si almarhum papa lebih percaya istrinya untuk memutuskan mau dijual atau tidak, begitu. Lalu ada juga pertanyaan ini dari si Carrot yang paling muda, cowok. Carrot bilang kayak, anomali, dulu papa pernah ngomong, ya Tuhan, cabut saja nyawaku kalau cobaan mengenai mengelola pabrik ini seperti ini. Aku sudah tidak tahan.
apakah gara-gara doa itu papa jadi meninggal? Belum selesai si Carrot ngomong, GR putihnya langsung jawab, tidak, belum waktunya. Jadi kayaknya artinya tanpa sadar kubu kanan tuh ngasih psikologi bahwa oh yes, doa papa didengar tapi nggak dikabulkan. Intinya gitu loh psikologi message-nya tuh. At that moment ya. At that Maksudnya moment ya. ketika papa doa ingin dicabut nyawanya. Karena pembelajaran yang gue bilang tadi itu belum selesai, yang papa harus menghadapi orang-orang itu. Mungkin itu has something to do dengan karma masa lalu ya, kami nggak tahu lah. Tapi Aileen waktu itu nggak sempat lihat past life ya, karena fokus kami kan ke papanya. Nah, pertanyaan yang lain adalah, ini juga salah satu pertanyaan penting. Keluarganya bertanya, kenapa sih anomali sebelum papa meninggal ini ya, papa tuh uring-uringan gitu loh. Uring-uringannya tuh setahun belakangan tuh jadi kayak makin apa aja Marah-marah. diributin, marah-marah, hal kecil yang sepele jadi diributin. Makanya mereka datang ke anomali nanya, ini diganggu nggak, tanda kutip ya, ganggu gaib nggak, ini diguna-guna nggak, kok jadi begini, kesannya kayak jadi berubah gitu loh. Nah, gimana Lin? Padahal sebelumnya papanya adalah sosok yang baik ya. Dan Yes. memang sebenarnya papanya sosok yang sangat amat baik terhadap orang lain, baik terhadap keluarga. Tapi setahun terakhir memang suka marah-marah, terutama ke keluarga inti sih. Yes. Ketika itu pas di radar, jawabannya adalah karena papa sebenarnya alam bawah sadarnya itu sadar bahwa ia akan dijemput sebentar lagi dalam jangka waktu yang dekat, tapi masih begitu banyak pencapaian yang mau ia capai, saking banyaknya dia jadi frustasi dan stres. Dan itu kita validasi lagi ke tantenya kan? Iya. Kan kakak nanya kan ke keluarganya bahwa, tante mohon maaf mau tanya, ini om waktu masih hidup nih orangnya tipe yang to do listnya banyak nggak? Alias kayak gue harus melakukan ini kayak sampai di list, pokoknya banyak gitu. Iya, emang cita-cita dan pencapaian tuh banyak banget, kayak pantesan. Another thing revealed by GR gitu. Lanjut. Keren tuh barusan. Udah kan selesai? I thought kamu masih mau ngomong lagi, Mau gimana ngomong dah? apa? Garis mau nyampein sih sesuatu. Ya udah. Tapi tentang yang 2 poin terakhir tadi. Oke, go ahead guys. Apa ya? Mungkin di sini ada beberapa Anovers yang merasa bahwa hidupmu mungkin tidak berharga, atau hidupmu mungkin memang sangat-sangat sulit. Nah, Garis di sini ingin memberitahu bahwa sebenarnya ketika kita berdoa terhadap Tuhan, kalau kita ingin meninggal, itu bisa dikabulkan, bisa enggak. Kalau dirasa tugas-tugas yang harusnya kita lakukan, pokoknya misalnya nih ya, misalnya Tuhan kasih umur kita sampai 70 tahun, ini misalnya aja. Nah, Tuhan udah mikirin nih, nah ini sepertinya untuk soul seperti dia bisa menyelesaikan tugasnya mungkin dalam kurun waktu 70 tahun kayak gitu. Tapi misalnya di umur 35 dia sudah bilang, dia sudah berdoa, ya Tuhan aku sudah tidak kuat bla 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 bla. Kalau belum waktunya, kalau Tuhan gak berkehendak, itu gak bisa diambil. Tapi kalau Tuhan melihat, oh kan gimana ya, walaupun udah estimasi nih, tapi kan sering kan ada kejadian kalau misalnya kita mau kemana apa gimana, tahu-tahu kok mendadak pindah Lebih haluan cepat. gitu, apa pindah haluan apa gimana. Misalnya mungkin dia lebih cepat menyelesaikan tugasnya dalam 35 tahun itu. Bisa aja. Bisa dicabut lebih cepat. Bisa aja. Apakah kami anomali pernah mencoba itu? I don't know about Aileen sama Jesslyn, tapi gue pernah mencobanya dan ditolak. Iya, karena tugasnya belum kelar. Yes, jadi sekedar sharing ya teman-teman. Kerja dulu. Ini happen about 5 or 6 years ago I guess. Masa-masa dimana gue mengalami kekelaman lah. I had fight with my ex-wife. Hidup gue kerjanya gitu-gitu aja. It feels like setiap hari gue bangun pagi jam 5, pulang jam 7, malam gak ada waktu untuk anak, gak ada waktu untuk istri, and then besok bangun pagi lagi jam 5 pagi. Rutinitas itu membuat gue berasa seperti zombie, dan gue merasa hidup gue tuh gak ada value-nya. Bahkan kerja walaupun dibayar, digaji gitu, I had no value. Gue ngerasa kayak gue kalau kayak gini lebih baik mati deh. Which is sebenarnya gue udah pernah cerita ini di Noise dan mungkin di episode lain. Sampai suatu ketika gue berikrar, bener-bener berikrar pada Tuhan. Dan waktu itu gue udah mengenal HB loh bahkan.
gila ya. Gue bilang kayak, Kak Eli, kan nama HB gue Eli, aku ingin udahan. Tapi ini mungkin karena gue pelit ya. Jadi yang menyelamatkan gue adalah kecipean gue, kepelitan gue. Gue berpikir begini guys, Keris jangan ketawa Keris. Gue berpikir kalau gue bunuh diri, gue bayar karma lagi. Enak aja gue nggak mau. Tapi kalau gue dicabut Tuhan, Tuhan dong yang bertanggung jawab. Jadi ibaratnya kayak ngantor guys. Kalau gue yang resign, gue nggak dapat pesangon. Tapi kalau kayak gue yang dipecat dari kantor, lu tanggung jawab dong ngasih gue pesangon. Nah waktu itu gue juga kayak begitu. Willy, bisa-bisanya kamu seperti itu, Willy, perhitungan terhadap Tuhan, kata Keris. Ya kan itu Mantap. zaman dulu Kerry. Mantap. Tuhan dihitung. Guys jangan ditiru ya, ini kisah gue sih. Well anyway, gue bener-bener mohon yang sampai tiap pagi gue doa, sampai kayak pakai puasa nggak ya, pokoknya meditasi lah. At some point gue berasa loh, kayak kan udah bisa ngelihat kan, I mean udah seperti sekarang tapi mungkin belum seperti yang sekarang nih Januari 2023, tapi ability itu sudah ada. Gue kerasa kayak energi permohonan gue masuk ke meja permohonan. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya seakan-akan ada konsul Dewan Jenderal Konsul di atas sana yang ini permohonan orang-orang masuk. Nah terus gue udah happy dong. Gue udah siap-siap, ya sudah kalau emang gue mau dicabut, gue rela gitu loh. Dengan rela gue. Tapi gue tungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok gak ada perubahan. Kayak gak ada tanda-tanda gelas pecah kek, atau tiba-tiba gue kesayat berdarah atau apa kayak gitu. Gak ada tanda-tanda sama sekali guys. Gak ada burung gagak gitu, gitu gak ada. Udah 3 bulan gue bingung kan. Sampai titik tertentu, begitu gue doa lagi, gue kayak ditampar bletak gitu secara energi. Permohonan gue ditolak mentah-mentah guys. Ini kesannya kayak apa ya, fantasi, tapi gue berasa banget permohonan gue ditolak mentah-mentah. Di situ gue baru sadar, oh belum bisa, mungkin gue masih punya tugas. Tapi tolong jangan ditiru teman-teman. I'm saying bahwa pasti dari 7 miliar banyak orang yang benar-benar ingin memohon pada Tuhan untuk segera diakhiri hidupnya. Gue gak bilang hal itu adalah benar, gue berkata hal itu manusiawi, tetapi yang kami anomali sangat amat tidak setuju dan sangat amat melarang adalah tindakan mengambil nyawa sendiri. Itu yang kami tidak setuju. Dan kami tidak membenarkan hal itu sampai kapanpun. Kecuali konteksnya berbeda zamannya. Bukan karena mengambil nyawa karena kesedihan dan udah gak sanggup hidup, tetapi karena kewajiban atau peperangan. Itu lain cerita teman-teman. Begitulah kira-kira kisah kami bersama Carrot, Celery, dan sang mama yang baru saja ditinggal dengan oleh papanya. Ya bagi Carrot, Celery, dan mama, sekali lagi kalau menonton ini kami ucapkan kedukaan atas kepergian papa. Tapi ya over semuanya justru kami kaget ya. Sebenarnya begini, kami sendiri kalau kehilangan keluarga, walaupun kami kesannya adalah yang membantu konsultasi, kami jujur kami juga nggak tahu bagaimana cope with that gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Menghadapi emosi itu. Malah kami dikuatkan oleh Carrot, Celery, dan Tante. Mereka berkata seperti ini, swear kami gak bohong, Anomali terima kasih ya, gara-gara channel kalian kami tuh jadi lebih bisa menghadapi cobaan-cobaan. Dan ketika papa pergi tuh kami udah expect gitu. Dan ketika papa udah pergi kami juga udah duga nih, tujuan kami konsultasi dengan kalian tuh adalah memverifikasi dan memvalidasi bener gak pemikiran kami, bener gak feeling hati kami. Dan yang dimana ternyata bener, dan kami sangat lega. 1, papanya sudah di kubu kanan. 2, semua dugaan-dugaan yang positif itu ternyata benar. Kami malah dikuatkan oleh klien, bukan kami yang mengkuatkan klien, terus terang. Lalu sampailah kita pada akhir video Anomali. Ada beberapa lessons yang bisa kami bagikan dari kisah kami kali ini. Yang pertama, walaupun message video supranatural dan spiritual seperti ini seharusnya untuk orang yang masih hidup, tetapi kali ini sepertinya sedikit diarahkan kepada setiap human yang udah mulai berpikir kalau meninggal itu mau kemana. Karena adalah dambaan setiap orang untuk meninggal dengan kondisi full sadar. Bahkan kalau bisa, dia bisa memilih kematiannya sendiri, seperti kisah Bhisma Dewa Brata di Bharatayuddha atau Mahabharata. Kami, terutama gua nih, banyak menyaksikan orang-orang yang memang meninggalnya seperti itu. Dengan kata lain misalnya yang sadar gitu loh, bukan yang sampai sakit
berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau bahkan meninggal dalam keadaan koma. Ini walaupun tidak baku, tetapi seperti ada kecenderungan orang yang meninggal dengan kondisi sadar penuh, bahkan kalau bisa bilang saya mau pergi terus meninggal, itu biasanya ciri-ciri jiwa yang satu sudah siap menghadapi kematian, dua dia sudah rela, tiga biasanya sudah selesai pelajarannya. Itu yang biasa moksa bukan sih? Bukan, beda. Kalau moksa menurut pengertian kepercayaan tertentu, dia bersama badan kasarnya hilang. Gitu. Ya, itu poin satu yang bisa kami bagikan. Poin yang kedua, ini menyambung seperti yang Keris berkata tadi. Ketika jiwa sudah selesai pembelajarannya di bumi dan Tuhan sudah memutuskan untuk kamu sudah selesai dan kamu sudah harus berangkat, maka dia sudah pasti akan berangkat. Tidak ada force apapun yang bisa menghalangi hal itu untuk tidak terjadi. Seperti misalnya waktu itu kita fit call bersama klien, ini Keris sendiri yang memvalidasi. Ibunya baru saja meninggal karena COVID. Anaknya itu merasa bersalah karena, mohon maaf kalau sensitif ya teman-teman semuanya, anaknya merasa bersalah karena dia merasa gara-gara dia COVID terus nularin mamanya. Tetapi Keris berkata, bukan, kalaupun bukan karena kamu, mama tetap akan berangkat dengan cara lain. Entah mungkin sakit lain atau accident, ya kita gak berharap ya, atau tiba-tiba dia, pokoknya Tuhan punya 1001 cara. Dan kebetulan saat itu adalah anaknya yang dipakai. Jadi ketika jiwa sudah selesai dan Tuhan yang berkehendak untuk jiwa itu harus berangkat, tidak ada force apapun di universe ini yang bisa mencegah hal tersebut. Sekian dulu video kami kali ini mengenai papa, mama, celery, dan carrot ya. Lucu banget. See you on our next video. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye. Bye-bye. Yeay, selesai. Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Wadah di mana horor dan ya. Ntar doa dulu. 1, 2, 3. Berbicara bebas mengenai Babas. 1, 2, 3. Ya udah, kalau kamu ingat potong aja ya. Ya udah. Oke, 1. Terus kakak cerita sampai akhir terus gak ada yang kita ingat. lol. Nice idea. Itu cuma jadi patung pegang pohon. Wait, tadi sampai mana? Sampai mana? Tuh gitu ini ya, dari tadi kalau yang di tengah kita berdua jadi pohon kan kayak Iya. hijau-hijau udah. Terus kita begini-begini. Iya. Jadi raja minyak gitu. Sampai mana tadi ya Bill ya terakhir? Raja minyak. Jadi 90% apapun itu yang 90% gimana ya ngomongnya ya? Pikir dulu guys. Masuk blooper ya. Oke. Gitu. Oke, 1, 2, 3. Nah, papanya baru saja meninggal bulan lalu sebelum Januari 2003. 2023. Enggak, shareholder terus Ya pembelajaran untuk papanya udah pembelajaran selesai. papanya. Itu loh yang dia intinya harus memang, kenapa dia diambil sama Gear Putih? Karena dia cepat belajar pembelajaran hidupnya. Dia tuh ditipu orang tuh, dia menghadapinya dengan gagah berani dan gak dendam. Tapi ingat gak pembelajarannya itu karmanya dia. Aduh Lin, itu justru intinya. Kan internetku kemarin mati nyala. Jadi dengernya pun Kamu juga ingat nggak? patah-patah. Pusing gue. Ya udah, 1, 2. Jadi aku mesti ngomong apa? Pokoknya Udah, kita potong diem kalau aja, kamu jadi ingat. jadi Kalian background aja ya. Kita jadi background. Udah guys. Selesai. Yeay. Selesai. Yeay. Habisnya gitu aman. Iya sih ngantuk. Yeay. Gitu. Ngantuk terus barusan lapar lagi. Iya aku lapar juga ya. Oke, yang nutup kalian dah. Siapa deh gitu? Aku deh. Ya udah, yuk. Belum ngomong. Yaudah. Bill kamera ke dia. Yuk. Kira-kira begitulah pengalaman kami bersama Carrot, Celery, dan sang mama yang kami ceritakan tadi. Sebenarnya masih banyak
Pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan mereka seputar HB dan personal mereka, tapi kami merasa tidak perlu dibawa di sini. Kok ngantuk ya? Sorry. Aku Tolong lagi. kasih burung gagak di atas. Ya lanjut. Kakak speechless, nggak bisa gerak loh, lihat. Mematung zombie seperti ini, lihat. Kayaknya kita ngantuk deh. Satu. Capek soalnya. Ulang. Maaf. Satu. Soalnya aku dua. ada mah guys, jadi aku tuh kadang-kadang kayak suka sendawa. Tapi emang tadi sebenarnya gini sih, aku sebenarnya bisa sih. Aku udah terlatih sebenarnya sendawa yang diem-diem, jadi kayak sendawa silent gitu. Cuma masalahnya aku tuh gak enak gitu kalau sendawanya silent. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kan ini Sendawa silent. Terus keluar lewat bawah. enggak sih, maksudnya ini kayak vibrate gitu loh ya kayak. Hah? Oh, bukan Udah vibrate. silent, keluar lewat bawah, vibrate. Bukan ya. Bow, lu di mana Bow? I need you Bow. Maaf guys. Ya udah lanjut Kak Willy. Sampai mana tadi, lupa. Maaf. Ada hidden message dari GR putihnya. GR putihnya berkata seperti ini. Kamu tahu tidak? Diam-diam dia almarhum. Nafasnya kenapa begitu? Kayak kesendak. Ini hari ini ada apa ya episodenya ya? Sorry ya editor. Kayaknya kita kebanyakan makan micin gak sih? Mungkin kali ya. Hai micin kemarin ya. Emang kita makan micin kemarin? Oh tadi siang. Kita makan 2 mie instan, Lin. Enggak sih, kakak sih. Not Kamu me. jangan lempar batu sembunyi tangan ya. Ya, Jadi kan aku kalian makan mie makan- sendiri. Makan mie instan. Enggak, gue makan mie vegan. Jadi sebenarnya kamu makan 1 porsi mie vegan, nyomot-nyomot 2 comot mie instan gitu. Ya Pokoknya kan disuruh. pokoknya hari ini Aileen hai micin. Yang ketawa terusan kalian. Nggak ngeliat apa muka aku flat? Apa? Muka Nggak kamu ngeliat apa frog. muka aku flat? Kakak dengernya frog. Flat, Frog. flat, Frog. flat. Oh, itu babi ya? Salah. Udah skip. Tuh Bila aja ketawa lihat.